Ustadz, saya udah buka usaha Ustadz, kira-kira Ustadz adalah 15 tahun udah. Terus dari pertama dulu Ustadz, saya belum bayar zakat Ustadz sampai detik ini. Bayangkan itu, makanya hati-hati. Nama kitabnya Sulam Taufik udah puluhan kali Ustadz jelaskan di sini. Ujibu ma lam yajib fahuwa riddah, yahrumu ma lam tahrum fahuwa riddah. Itu yang kedua, rukun Islam bernama salat. Yang ketiga, rukun Islam itu apa? Di sini. Kadang nanti beda tempat Ustaz. Rukun Islam yang ketiga apa? Zakat ya. Ini kali ketujuh Ustaz tanya, rukun Islam yang keberapa di sini? Kalau sempat salah itu bahaya loh. Kali ketujuh ini Ustaz tanya. Tapi alhamdulillah jawabannya udah benar. Rukun Islam yang ketiga adalah zakat. Saat ada keraguan ingin menunaikan syariat dalam zakat, penting kita ketahui zakat itu hukumnya wajib atau tidak? Wajib. Saat kita ada keraguan untuk mengeluarkannya, disuruh ambil yang ragu atau disuruh ambil yang yakin. Dakma yaribuka ila mala yaribuka. Ustadz, saya udah buka usaha Ustadz, kira-kira Ustadz adalah 15 tahun udah. Terus dari pertama dulu Ustadz, saya belum bayar zakat Ustadz sampai detik ini. Hebat itu. Kemudian kalau saya mau bayar zakat Ustadz, gimana Ustadz? Ya bayar, tapi saya nggak tahu Ustadz batasan usaha saya itu di tahun keberapa sampai zakatnya. Paham kan? Di tahun keberapa sampai zakatnya Ustaz? Lalu saya ambil tahun berapa Ustaz? Ambil yang terkecil atau ambil yang terbesar? Kalau ambil yang terbesar, resikonya kalau ternyata sampai yang pertengahan atau yang kecil juga belum dizakati, maka perhitungannya di akhirat. Tapi kalau ambil yang terkecil, kalaupun belum umpama sampai nisab akan harta yang dizakati, maka dia tetap bernilai ibadah, dan sampai ke akhirat dia tidak lagi dihisab. Pilih mana? Pilih yang besar atau pilih yang kecil? Yang kecil, karena kebetulan bukan kita yang mengeluarkan. Itu kan. Nah, kalau kita pula yang keluarkan, itu Ustaz, itu kayaknya yang terbesar aja gitu. Itu kalimatnya. Kemudian betapa bagusnya cara Allah menyampaikannya ke kita dalam ritme zakat. Allah menetapkan yang disebut mustahik. Ada berapa mustahik zakat? 8. Yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Kira menanya apa-apa udah mulai ini. Generasi muda pada diem ya, kami silent Ustaz, menghormati yang lebih tua. Itu ya, yang Ustaz ngerti loh, kita kan yang muda harus plus sama yang lebih tua. Udah, yang Ustaz tanya, yatim masuk tidak? Dalam mustahik zakat yatim masuk tidak? Kenapa dia tidak dimasukkan? Itu merupakan kalimat yang paling teliti dari Allah. Kenapa? Karena status yatim itu menimbulkan banyak keraguan. Contoh, ini si bapak, ini si anak, alat peraga. Meninggal si bapak. Si bapak punya adik laki-laki 2. Anak ini menjadi yatim. Dalam kaidah fikih namanya abnaul mawali, anak dalam perwalian. Siapa walinya? Abang si bapak sama adik si bapak. Kalau abangnya berkehidupan bukan miskin, maka status anak ini bukan miskin. Kalau si adik kehidupannya bukan miskin, maka status yatim ini bukan
miskin, karena status yatim harus merujuk kepada status yang jadi walinya. Kalau walinya nggak miskin, maka dia tidak miskin. Makanya karena dia menimbulkan keraguan, sehingga yatim tidak masuk dalam mustahik zakat. Lalu kalau kita berikan zakat kepada yatim, secara hukum batal zakat. Ini untuk menghilangkan keraguan, makanya yatim dia tak masuk. Nanti imbasnya saat kita baca, kita menjelaskan masalah puasa lagi nanti. Di semua hukum yatim yang disuruh apa? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Yang disuruh beri makan, menyantuni, ada disuruh berikan zakat. Kenapa? Karena yatim menimbulkan keraguan, kalau tidak kita periksa. Betapa banyak anak yatim kita nggak tahu walinya siapa. Kalau walinya tak miskin, kita berikan ke dia, kita bilang zakat, batal zakat, karena dia adalah abnaul mawali, anak yang terwalikan oleh wali. Sama statusnya seorang ibu sama ayah. Ustaz konotasikan waktu kita pengajian ibu-ibu. Ibu sama ayah ini punya anak 3 orang, 3-3 di luar kota. Rumah ibu sama bapak ini bukan lagi reot. Kayak Ustaz bilang kemarin, lewat kita bercin, asin, terbang rumahnya. Segitulah sudah hancurnya rumah itu. Tetapi lalu kita berkata, Ustaz, untuk miwa itu kita zakat, Ustaz bisa enggak? Miwa itu punya anak tidak? Punya. Laki-laki atau perempuan? Laki-laki ada, perempuan ada, di luar kota. Bagaimana kehidupan anaknya? Anaknya orang berada, Ustaz, maka tak sah berikan zakat ke dia, karena hak orang tua ditanggung oleh anak. Bayangkan itu. Makanya hati-hati, karena dia merupakan sesuatu yang wajib, syarat dan ketentuan mengikat, nggak boleh sembarangan. Zakat jangan masukkan ke yang yatim. Kenapa? Karena dia abnaul mawali. Itu satu. Makanya ada yang bertanya sama Ustadz, waktu Ustadz dulu dosen di Medan, Ustadz, saya kok kayaknya iskal itu janggal. Kenapa di semua mustahik yang ada dalam Quran tentang masalah zakat atau yang lainnya, yatim nggak masuk? Padahal kan yatim ini banyak, Ustaz. Saya menjadi janggal, kenapa? Toh itu banyak dan kebanyakan kehidupan mereka melarat, Ustaz, setelah meninggal orang tuanya. Tapi kenapa dia tidak masuk dalam mustahik zakat? Lalu Ustaz jelaskan, sebab dia tak masuk karena tanggung jawab ke dia itu dihitung oleh wali. Kalau ada yatim, lihat dulu walinya. Walinya nggak ngasih, walaupun walinya tak ngasih, kalau walinya berada, kita tak sah berikan zakat ke dia. Itu kalimatnya. Makanya sekali lagi Ustaz katakan, kenapalah Allah tak memasukkan yatim dalam mustahik zakat. Makanya hati-hati. Satu. Ya, tapi kalau mau nyantuni, Ustaz, kalau mau nyantuni itu lebih banyak lebih baik. Itu kan perkara sunnah. Kalau yang wajib, syarat dan ketentuan mengikat, berlaku. Kenapa? Karena wajib dan haram itu cuma milik Allah. Menambahi yang wajib, menambahi yang haram. Nama kitabnya Sulam Taufik. Nama kitabnya Sulam Taufik, udah puluhan kali Ustaz jelaskan di sini. Ujibu ma lam yajib fahuwa riddah, yahrumu ma lam tahrum fahuwa riddah. Mewajibkan apa yang tidak Allah wajibkan, hukumnya murtad karena menyaingi saingan syariat Allah. Mengharamkan apa yang tidak Allah haramkan, hukumnya murtad karena menyaingi syariat Allah. Kalau sunnah nggak masalah, karena sunnah itu berarti kebiasaan. Kalau kebiasaan yang baik mendapatkan pahala, kebiasaan yang tidak baik mendapatkan dosa. Kalau umpamanya lah pula Ustadz mau berikan santunan kepada orang yang kaya raya,
karena ayahnya baru meninggal. Sah tidak? Sah, karena itu sunnah. Walaupun dia kaya raya. Umpamanya kita main-main ke Jakarta, kita jumpa sama Abu Rizal Bakri, dia miskin atau kaya? Kita kasihkan uang waktu dia pesta untuk anaknya yang dinikahkannya sama Nia Ramadhani, kasih amplop 100.000. Kira-kira itu haram tidak? Kenapa? Karena orang kaya pun boleh disedekahi. Tapi kalau zakat bisa tidak? Karena zakat hukumnya wajib, syarat ketentuan mengikat. Itulah sebab yatim tidak dimasukkan dalam mustahik zakat. Dari menghitungnya jangan ada keraguan. Terserah mau ambil yang paling tinggi, pertengahan, atau yang paling rendah. Kenapa? Karena ini bagian dari yang menghindari keraguan. Kalau kita mengambil yang paling tinggi, ternyata yang rendah juga sudah sampai zakatnya. Di mata dunia kita sudah menyelesaikan, di mata Allah nanti di akhirat akan dihisap. Pertanyaannya, enak ngurusnya sekarang biar nanti di sana lempeng, atau kita milih ngurus di sana? Itu saja. Yang jelas kewajiban kita sebagai orang yang paham syariat sama-sama saling mengingatkan. Itu satu, namanya bab zakat.